Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nas'alullaha ta'ala al-futuhul munuh wa salahil qalbi wal jasadur ruh wa taubatul nasuh wal qabul fi kulli hal. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada musyahidin dan musyarikin yang pemirsa di channel MCT Malang Raya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat dan diberikan nikmat al-Islam dan juga iman, dan semoga dengan perkumpulan kita pada kali ini juga memberikan akan inayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang perbedaan antara hukmu taklifi dan juga hukmul wad'i, yang mana ada beberapa perbedaan dari segi pandangan hukmul taklifi dan juga hukmul al-wad'i. Sekarang meneruskan dari pembahasan, ya, pembahasan penjelasan dari ta'rif al-fiqhu. Udah kita bahas al-ilmu, ya, al-ahkam juga udah kita bahas, asy-syar'iyyah udah, dan kita masuk ke pembahasan al-amaliyah, ya. Kita alhamdulillah kita akan mulai dari pembahasan syarah Al-Waraqat al-Imam Mahalli rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, ila anggal wa qawluhum fi haddil fiqhi al-amaliyah. Membahas dari haddul fiqhi atau pengertian dari fiqhu. Pembahasan atau sampai pada pembahasan al-amaliyah. Di sini disebutkan ay al-muta'alliqati bi kaifiyati amal sawa'un akana al-amalu qalbiyan kal ilmi bi wujubi niyyati fil wudu'i am ghaira qalbi kal ilmi bi nadbi salatil witri. Jadi ketika para ulama itu mendefinisikan fikhu sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amali, ya, yang mana di hukum-hukum tersebut diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, ya. Di sini kata-kata al-amali, ya, memiliki makna segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan akan sesuatu, ya, al-amali. Sawa'un akan al-amalu qalbiyan, ya, jadi baik itu amal hati, yang mana seperti halnya pengetahuan, kita harus mengerti bahwa wudhu itu salah satunya harus dilakukannya niat, ya. Niat itu wajib, ya, mana orang yang ingin melakukan wudhu harus dibarengkan dengan niat, itulah amal qalbi. Dan atau amal apa, sawan kana amal qalbiyan atau ghair qalbi, atau bukan amal hati, atau kita katakan amal fisik, ya, seperti halnya mengetahui bahwa hukum salat witir itu sunnah, ya, mengetahui bahwa hukum salat witir itu sunnah. Wal murad bil kaifiyati huna, ya, disebutkan di sini al wujub wa ikhwatuhu khasatan al ahkam at taklifiyah. Jadi di sini disebutkan yang dimaksud dengan bagaimana cara beramal itu bukan sembarang cara, akan tetapi mengetahui dari tingkatan-tingkatan hukum taklifi, yang mana terdiri dari apa? Dari wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, kemudian makruh dan mubah, ya, seperti itu. Artinya yang dipelajari dalam fikih bukan sekedar bagaimana melakukan sesuatu, akan tapi juga mengerti akan status hukum itu tersebut, ya. Apakah itu diharamkan, apakah itu dihalalkan, apakah itu diwajibkan, apakah itu dimakruhkan, apakah, dan hukum-hukum tersebut, ya. Kemudian di sini beliau menjelaskan wa kharajat bi qaulihi al-amali. Jadi menjelaskan apa-apa yang tidak termasuk dari al-amaliyah. Jadi ulama ketika menjelaskan sesuatu itu biasanya mentakhrij atau mengeluarkan hal-hal yang tidak termasuk dari penjelasan tersebut, ya. Beliau mengatakan di sini salah satu contohnya adalah al-ilmiyah, ya, al-ahkam syar'iyyah al-ilmiyah ay al-i'tiqadiyah kal ilmi fi usul fiqh, ya. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa termasuk hal-hal yang bukan amali itu adalah ilmi. Salah satu contohnya apa? Hukum-hukum tentang i'tiqad atau hukum-hukum tentang ilmi, ya. Salah satu contohnya adalah mengetahui bahwa ijma itu adalah hujjah di dalam agama.
Dan ini adalah pembahasan usul fikih. Kita hanya masih membahas pengertian dari fikih. Akan tetapi ini adalah sekarang kita sedang membahas pengertian definisi dari al-fiqhu. Kan kita bahas al-ilmu bi ahkam asy-syar'iyyah al-amali. Ya. Di sini beliau mengatakan apapun yang bersangkutan dengan amali bisa dikatakan fikhu, ya kan? Tapi yang bersangkutan dengan ilmi atau bersangkutan dengan i'tiqadi maka nggak termasuk dari fikhu. Salah satu contohnya al-ilmi, kita mengetahui bahwa ijma, ya. Ijma itu adalah salah satu hujjah di dalam agama dan ini termasuk pembahasan usul fikih. Kemudian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, itu adalah pembahasan daripada i'tiqadi, pembahasan akidah, ya. Jadi dua hal ini sama-sama pengetahuan hukum syar'i, ya, pengetahuan daripada hukum-hukum syariat, akan tetapi bukan termasuk daripada hukum-hukum amali atau enggak termasuk dari hukum-hukum i'tiqadi. Karena itu hukum-hukum amali, hukum-hukum i'tiqadi bukan termasuk ilmu fikih, ya, akan tapi ilmu tersendiri, ya. Jadi kenapa? Apa tujuannya? Beliau mengatakan seperti ini, tujuannya untuk membeda-bedakan, untuk membatasi dari definisi-definisi apakah ini termasuk hukum fikih ataukah bukan hukum fikih. Agar apa? Agar setiap bidang ilmu itu memiliki batasan yang jelas. Oh, ini masuk ke hukum apakah? Apakah ini termasuk fan fikih misalnya? Atau ini termasuk fan i'tiqad atau fan akidah? Atau ini termasuk fan usul fikih misalkan. Ya, seperti itu. Jadi fungsi atau faedah dari ta'rif akan suatu mustalah itu yang mana jami' dan mani, mencegah hal-hal yang tidak termasuk daripada hukum tersebut atau maksud dari tujuan tersebut. Dan kita bisa tahu bahwa masalah-masalah fikih itu tidak bercampur dengan masalah-masalah akidah, nggak ada campur dengan hal-hal yang lain, ya. Bisa jadi ini bersifat istilahi, akan tetapi beliau menjelaskan had-hadnya, batasan-batasannya agar tidak ada saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain, ya. Kita tahu pembahasan ini masuknya ke fikih, pembahasan ini masuknya ke usul fikih, pembahasan ini masuknya ke akidah misalkan. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Itu adalah yang dibahas atau pengertian dari al-amaliyah, ya. Amaliyah adalah suatu hal yang bersangkutan dengan apapun fi'lu atau pekerjaan mukallaf. Keluar dari itu semua, ya, salah satu contohnya adalah al-ilmi, enggak termasuk dari fikih, dan juga i'tiqadi yang bersangkutan dengan akidah enggak bersangkutan atau tidak bisa termasuk atau bukan termasuk dari batasan-batasan ilmu fikih, ya. Kemudian qauluhum, ya, membahas dari perkataan muallif al-muktasab. Ya, al-muktasab itu apa? Ilmu yang diperoleh. Ilmu yang diperoleh, ya. Jadi al-ilmu al-muktasab huwa ma yutawaqqafu ala nadharin wa istidlal. Ya, jadi muktasab itu adalah ilmu yang diperoleh melalui proses berpikir, ya. Ilmu yang diperoleh melalui proses berpikir dan juga melakukan analisa, melakukan dari penalaran dan sebagainya, ya, melalui dari istidlal, mengambil suatu dalil, atau nazar, melihat akan suatu hukum, itu dinamakan muktasab, ya. Bisa didapatkan dengan ijtihad atau bisa didapatkan dengan usaha, itu dinamakan muktasab. Fakharaja bihi, maka keluar dari pembahasan al-muktasab ilmullahi subhanahu wa ta'ala, li'anna al-ilma, ya, keluar dari pembahasan muktasab itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan karena ilmu itu al-munqasim ila daruri wa muktasib, ya, ila daruri wa muktasab. Jadi ilmu itu dibagi menjadi dua, namanya daruri dan juga muktasab, ya. Wa huwa al-ilmu al-hadits la al-qadim wa huwa ilmuhu ta'ala. Disebutkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hasil berpikir atau karena usaha, tapi sifat azalinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berpisah, karena termasuk sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala al-alim, ya, yang mengerti, yang memahami, ya. Berbeda dengan manusia. Manusia itu orang bisa alim, bisa mengerti dengan apa? Dengan belajar, dengan melihat, dengan menganalisa, ya, itu dinamakan muktasab. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala azali, ya, tidak dengan usaha dan juga tidak dengan berpikir. Itu yang pertama. Kemudian salah satu contohnya juga al-ilmu
ya, ilmunya para malaikat, ya, malaikat Jibril. Karena apa? Karena ilmunya itu bersambung, ya, atau bersumber langsung dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, langsung dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala, bukan dari istidlal, bukan mengambil akan suatu dalil, bukan melihat dari analisa, akan tapi langsung bersambung dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasil bil wahyi li'annahu mustanidun ilaihi aidan. Ya, dikatakan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari wahyu, ya, yang berasal dari wahyu. Itu juga bukan dari hasil usaha. Karena apa? Wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ilmu yang diturunkan dari wahyu tidak dinamakan al-muktasab, ya, di situ. Kemudian ada pembahasan menarik bahwa bukan semua atau ilmu dari Nabi Muhammad SAW nggak semuanya itu dari wahyu, dan juga ada ilmu yang diperoleh melalui ijtihad, ya, melalui dengan ijtihad. Binaan al-asah min jawazil ijtihadi lahu alaihi salatu wassalam, ya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berijtihad. Fakhtalafu hal yusamma fikhan am la. Ketika Nabi itu berijtihad, apakah bisa dinamakan fikih atau tidak, ya? Maka di sini Al-Imam Al-Kamal Ibnu Abi Syarif, ya. Al-Imam Kamal Ibnu Abi Syarif disebutkan di sini adalah Al-Imam Syekhul Islam Al-Mufannin Al-Faqih Al-Usuli. Beliau ini adalah seorang yang alim faqih, dan juga beliau adalah seorang yang usuli, al-mutakallim, orang yang ahli dari pembahasan akidah. Kamaluddin Abdul Ma'ali Muhammad bin Abi Bakar bin Syarif Al-Maqdisi Al-Misri Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 822 dan wafat pada tahun 906 Hijriah. Guru-guru beliau seperti halnya Al-Imam Ibnu Hajar dan termasuk juga Al-Imam Izzuddin Al-Maqdisi wa Ibnu Ruslan dan ghairuhu minal a'immah, ya. Beliau mengatakan di situ ada dua i'tibar, ya. Imam Ibnu Kamal Al-Kamal Ibnu Abi Syarif menjelaskan bahwa jika sesuatu hal itu dilihat dari sisi bahwa ilmu hasil ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi dalil hukum bagi umat, maka itu bukan fikih. Kalau misalkan ilmu yang diambil dari hasil ijtihadnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi dalil hukum bagi umat, ya, maka tidak dinamakan fikih. Akan tetapi termasuk daripada sumber-sumber hukum, ya, termasuk dari adillah al-fiqhiyah, ya. Itu kalau misalkan dilihat dari sisi bahwa ilmu hasil ijtihadnya Nabi itu termasuk atau menjadi dalil fikih, ya, menjadi dalil hukum bagi umat. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari sisi bahwa beliau itu mendapatkan melalui proses istidlal, ya, terhadap dalil syar'i, maka bisa disebutkan fikih. Jadi lihat yang mana kalau misalkan dia melihat dari sisi bahwa ilmu ijtihadnya Nabi besar Muhammad SAW itu menjadi apa? Menjadi dalil hukmu bagi umat, maka itu enggak dinamakan fikih. Akan tetapi menjadi hukum atau sumber hukum adillah fikhiyah. Akan tetapi ketika kita melihat dari sisi bahwa beliau mendapatkannya dengan cara istidlal atau mencari atau melihat suatu dalil dari dalil-dalil syar'i, maka bisa dinamakan fikih. Jadi tergantung dari sudut pandangnya. Itu adalah pembahasan dari al-muktasab, ya, al-muktasab, ilmu yang diperoleh dengan usaha. Kemudian yang terakhir, wa qauluhu min adillatiha tafsiliyah, ya, min adillatiha at-tafsiliyah ay muayyanah. Makna dari tafsili secara terperinci itu apa? Terperinci maksudnya adalah dalil yang secara spesifik itu menjelaskan hukum suatu masalah, ya, menjelaskan akan suatu hukum masalah tertentu. Jadi bukan hanya hukum secara umum atau prinsip secara besar, akan tapi secara terperinci, ya. Kemudian beliau menjelaskan fakharaja, keluar dari penjelasan ini, ya, ilmuna bil hukmi syar'i ad-daruri. Jadi kita mengerti akan suatu hukum syar'i yang secara daruri, ya. Daruri itu apa? Daruri itu bisa mengerti secara langsung, ya, atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan suatu hukum secara langsung, ya.
Bian ulima min ad-dini bid-darurah. Jadi semua orang itu tahu, ya, ma la yukhfa ala alimin wala am, ya. Hukum ini enggak pasti diketahui siapapun itu. Entah itu orang yang alim atau orang yang awam, semua orang itu tahu. Ya, kaijabi sholati, diharuskannya salat, kemudian diharuskannya untuk menunaikan zakat, maka dan juga haji, dan diharamkannya zina, diharamkannya untuk mencuri. Ya, itu adalah suatu hukum syar'i. Hukum syar'i yang dururi, yang mana semua orang itu mesti tahu, nggak terkecuali. Bukan berarti harus belajar dan sebagainya. Semua orang itu pasti tahu. Salat itu wajib, zakat diwajibkan, haji diwajibkan bagi orang yang mampu. Diharamkannya zina, diharamkannya untuk mencuri. Itu adalah hukum-hukum ad-daruri. Ya. Jadi ini bukan termasuk daripada dalil-dalil tafsili. Ya, fala yusamma dzalika fikhan. Jadi kalau misalkan hukum-hukum tersebut nggak dinamakan fikhi. Li'annahu ghairu muktasab min dalil tafsil. Karena apa? Enggak dilihat atau enggak didapatkan, enggak dianalisa dari hukum-hukum atau dari dalil-dalil tafsili secara terperinci. Kemudian yang kedua adalah ilmu al-mukallaf, ilmu al-muqallid bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-ijtihadiyah. Jadi ilmunya seorang mukallaf yang hanya meniru, atau orang-orang mukallid, ya. Misalnya orang tahu niat wudhu itu wajib, ya. Orang tahu bahwa niat dalam wudhu itu wajib, dan orang tahu bahwa sholat witir itu sunnah. Akan tapi dia itu dikasih tahu. Ya, misalkan ada ustadz mengatakan atau seorang alim mengatakan ini sholat itu wajib, atau sholat witir itu disunahkan. Orang niat dalam berwudu itu diwajibkan, ya. Dia tahu akan hal tersebut, akan tapi nggak tahu mana dalilnya, nggak tahu bagaimana pendapat atau pandangan orang-orang fuqaha ketika melihat atau menghukumi akan suatu hukum. Itu dinamakan adalah ilmu al-muqallid, yang mana dia nggak ngerti, ya, nggak mengerti akan suatu hal, ya. Itu nggak dinamakan fikih, li'annahu laisa muktasaban lil muqallid min dalil tafsili wa inna ma yastafiduhu min al mujtahid. Ya, bisa dikatakan dia mengambil faedah atau bisa mengambil akan suatu hukum tersebut yang diperoleh dari mujtahid, dari seorang ulama, biwasitati dalil ijmali, dengan perantara dalil ijmali. Seperti halnya kita tahu kalau misalkan suatu hal itu diharamkan, suatu hal itu disunnahkan, suatu hal itu di misalkan disunahkan atau dimakruhkan. Ketika orang tahu tersebut, dikatakan di sini nggak dinamakan faqih, ya. Orang yang faqih itu orang yang mengerti bagaimana thariqatul ijtihad, ya. Oh, ini diharamkan karena apa? Ada dalilnya. Oh, dalil ini menunjukkan ini, itu, dan sebagainya, ya. Menunjukkan bahwa ini adalah ayat yang menunjukkan secara sharih, misalkan ayat ini dikuatkan dengan itu dan sebagainya. Dia ngerti jalur alurnya, ya. Kenapa diharamkan, kenapa dihalalkan, kenapa dimakruhkan, ya, seperti itu. Ketika dia tahu alurnya, maka bisa dinamakan faqih, ya. Tapi kalau misalkan dia hanya tahu, oh ini diharamkan, ini dihalalkan, tapi nggak tahu cara proses penggorengan atau pemasakan itu semua, maka nggak dinamakan faqih, ya. Yang mana disebutkan wa kullu ma aftahu min mufti, ya. Sawa'un kana, terserah dia itu mengerti, ya, dari mufti atau dari guru dan sebagainya, tapi dia nggak ngerti cara-cara untuk melihat atau istinbat dalil dari mana orang daripada fuqaha itu mengambil hal tersebut, maka tidak dinamakan faqih, ya. Kemudian kita bisa tahu dari sini bahwa orang yang faqih adalah orang yang memahami dari hukum dan juga dalil-dalilnya. Tahu ini diharamkan, tahu dalilnya. Tahu ini dihalalkan, tahu dalilnya. Ya, ini dimakruhkan, tahu dalilnya, ya. Itu dinamakan faqih. Tapi kalau misalkan hanya mengerti akan sesuatu hal yang jahiz, yang sudah siap aja, oh ini diharamkan, dihalalkan, dimakruhkan, enggak dinamakan faqih, ya. Jadi kita bisa tahu bahwa definisi fikih itu adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum syariat al-amali yang dikerjakan, ya, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Bisa dinamakan faqih ketika dia mengerti dalil-dalilnya, istinbat hukumnya dia mengerti, maka dinamakan faqih. Tapi kalau misalkan dia hanya mendengarkan ini halal, ini haram, sebagainya, tanpa mengerti dalil-dalilnya, tidak dinamakan faqih, ya. Jadi bisa kita tahu bahwa
Fikih bukan hanya mengerti akan suatu hukum, akan tapi mengerti bagaimana hukum itu diambil dari dalilnya, cara prosesnya, cara masaknya bagaimana. Ini misalkan dari bahan-bahan seperti ini, kemudian proses pemasakannya sehingga bisa menjadi suatu hukum. Ketika dia tahu bisa dinamakan fakih. Tapi kalau misalkan nggak tahu, nggak bisa dinamakan fakih. Jadi nggak semua orang yang mengerti akan suatu hal tanpa mengerti akan suatu istimbat, cara mengambil suatu hal nggak dinamakan fakih. Ya, karena menurut dari pembahasan di sini dikatakan orang-orang fakih adalah orang yang mengerti istimbat, cara, proses untuk menentukan akan suatu hukum. Ya. Jadi kesimpulannya bisa kita tahu bahwa fikih bukan hanya suatu kumpulan hukum, akan tapi proses berfikir, kemudian bagaimana kepekaan dalam suatu dalil, ya, dan juga kebijaksanaan dan dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menerima secara jahiz, menerima secara instan. Oh, ini hukumnya nggak diperbolehkan, itu dan sebagainya. Di sini bisa kita tahu bahwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah itu adalah suatu definisi yang mana ketika orang itu mampu mengerjakan atau menguasai hal itu semua bisa dinamakan faqih, ya. Al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, orang yang mampu mengambil akan suatu hal, melihat atau menganalisa akan suatu hukum, ya, mengerti dari mana dasarnya, dari mana sumbernya, maka bisa dinamakan fakih. Tapi kalau misalkan orang yang hanya sekedar mengerti itu halal, itu haram, itu misalkan itu mubah, itu wajib, tanpa mengerti dari mana asal usulnya, bagaimana dalilnya, maka enggak dinamakan fakih, ya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan jika seseorang itu tidak mengerti akan suatu hal, maka tanyalah, ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk belajar, untuk bertanya sama orang-orang yang ahli, orang-orang yang mengerti akan di dalam bidangnya, ya. Jangan sampai orang itu tanya kepada orang yang bukan bidangnya, ya. Orang tanya fikih kepada orang jualan misalkan, atau orang bidangnya arsitek misalkan, juga nggak nyambung. Jadi semua itu ada fannya atau ada bidangnya, ya. Oleh karena itu di sini disebutkan pengertian dari ilmu, pengertian dari fikih adalah suatu ilmu yang al-ilmu bil ahkam, ya, mengerti akan suatu hukum-hukum syariat, al-muktasab, yang ilmu atau hukum tersebut diambil dari dalil-dalil tafsili, ya. Kemudian insyaallah pada pembahasan setelahnya kita lebih masuk lagi ke pembahasan haddu atau batasan-batasan pengertian-pengertian atau definisi dari usul fikih secara laqab, ya. Yang mana bisa lebih mengerti akan usul fikih itu larinya kemana. Jadi usul fikih itu kita lihat seperti pembahasan sebelumnya, namanya usul adalah akar, ya, asal dari suatu fikih tersebut. Jadi orang kalau misalkan hanya menguasai hukum-hukum dinamakan fikih, ya, akan tapi ketika mengerti bagaimana awal mula, sumber asal dari hukum tersebut dinamakan usul fikih, ya. Orang yang menguasai fikih dan juga menguasai usul fikih dinamakan fakih. Tapi orang yang memahami akan suatu hukum secara instan, mengerti ini halal haram tanpa mengerti akan dalil-dalilnya, enggak dinamakan fakih, ya. Setelahnya kita akan bahas daripada usul fikih secara lagab, yang mana beliau menjelaskan lebih terperinci mana-mana atau maksud daripada ilmu usul fikih. Insyaallah kita akan bahas atau ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Insyaallah pada pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat untuk al-fakir sendiri dan juga al-musyahidin dan juga pemirsa MCT Malang Raya. Insyaallah bisa memberikan manfaat untuk kita dan juga yang lain, fi khairatul fa'afiyah. Kalau misalnya ada salahnya, al-fakir minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.